Saya bekerja di rumah sakit Gabus, pensiun 5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya I have already lost my prime time. Tetapi bos saya Dr. Widya bilang meskipun sudah tua, terus saya juga melihat guru saya di sini, Profesor Kurniawan dan Dr. Uli dengan dekade 80 masih aktif. Jadi saya terpacu untuk ikut serta pada integratif medicine dan functional medicine Indonesia. Topik yang diminta kepada saya adalah mengenai mikrobiota. Ini sebenarnya topik yang di luar pekerjaan saya sehari-hari di bidang endoskopi terapi di rumah sakit. Tetapi saya melihat bahwa ini menarik sekali. Jadi saya terpacu dan dengan dibantu oleh Dr. Helen dan Dr. Surya, saya membuat suatu review yang mungkin bisa kita pakai bersama untuk menggunakan praktek keseharian dalam menolong pasien baik di rumah sakit maupun di private practice kita. Jadi saya mulai dengan pertama mengenai dekat. Ini kita udah tahu semua slide. Nah di sini kita lihat beberapa yang penting sekali, yaitu fungsi untuk pencernaan, jadi digesti, lalu kita serap nutrien yang penting, dan yang penting juga permeabilitas dari intestin karena ini jadi sumber masalah baik di gut sendiri maupun di seluruh tubuh kita. Dan yang penting juga mengenai ini adalah bagaimana mikrobiota mempengaruhi segala kita. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di saluran cerna? Biasanya kalau kita analisis pasien, maka ada beberapa model keluhan yang disampaikan kita. Dari situ kita bisa tahu bahwa mungkin problem ada di upper GI. Biasanya mereka ceritakan ya, banyak gasnya juga, bloating, belching, lalu makan sedikit dengan biasanya ini karena delay gastro emptying dengan segala penyebabnya tentunya. Dan yang penting juga terjadinya masalah yang disebut GERD dan LPR. Di sini ketajaman diagnosis kita begitu untuk membedakan apakah ini simple GERD atau sesuatu yang punya masalah bisa mempunyai masalah di kemudian hari, misalnya Barrett's dari esophagus, Barrett's yang kita tahu merupakan suatu pre-malignant problem. Jadi kita harus bisa membedakan apakah pasien kita ini simple GERD, jadi kita bisa berikan diet apa dan sebagainya. Lalu kalau mengikuti manual dari UI, sekarang ini diperbolehkan kita dalam praktek sehari-hari untuk mencoba suatu PPI test. Tapi harus kita tahu apakah kita berhadapan dengan alarm symptoms untuk sesuatu yang lebih berbahaya atau simple GERD. Sebaliknya kalau keluhannya lebih flatulence, buang air rusaknya berubah, terus di kotoran terdapat makanan-makanan yang tidak tercerna dengan baik, maka kita bisa mungkin ini problem di bagian bawah. Ini kita skip, bisa dilihat di silabus. Ini juga. Nah, di sini kita lihat apa aja yang berpengaruh pada pencernaan kita. Kalau kita melakukan pencernaan di awal di mulut dengan baik sekali, maka yang berpengaruh di sini adalah amilase. Begitu turun ke lambung, pepsin. Di small intestine, pankreas punya problem di sini. Jadi lipase, amilase, pepsin. Di small intestine kita berhadapan dengan ini. Yang penting di sini juga suatu peptidase, karena peptidase bila mucosal integrity dari small intestine kita rusak, peptidase ini tidak bisa dibuat, dan dengan demikian gagal pencernaan ini amino acid, dan di peptidase ini bisa masuk dalam
bentuk yang menyerupai opiat masuk ke blood-brain barrier. Jadi di sini mastication yang bagus, lalu lambung harus ada hasil pepsin yang cukup, semuanya. Dan terakhir di sini letak permasalahan utama. Jadi kita berhadapan sekarang dengan apa yang disebut intestinal permeability. Nah, kita lihat di sini diagram dari small bowel kita. Yang paling penting ada di sini di mikrofili, enterosit dengan mikrofilinya. Ya. Kita lihat di sini ada tight junction. Ini yang penting sekali karena di kemudian hari apabila terjadi problem di sini, kita akan berhadapan dengan begitu banyak multifaset problem. Buat saya yang sehari-hari kita hadapi biasanya pada chronic liver disease, di mana pasien mengalami infeksi bukan cuma di paru, tetapi di rongga perut karena adanya masalah ini, jadi terjadi translokasi bakteri dari dalam sini keluar ke cairan asites. Slide. Nah, jadi di sini ada beberapa banyak makalah yang menghubungkan dengan kesehatan dari barrier intestinal kita ini, jadi integriti dari epitel di sana dengan segala macam penyakit-penyakit. Jadi the number of diseases associated with the dysfunctional intestinal barrier. Sama ini juga slide. Nah, ini lebih diagram yang lebih gampang kita lihat. Di sini celahnya, ini yang sehat. Ini yang mengalami inflamasi kronik, sehingga dengan mudah antigen dari food dan kuman dan sebagainya bisa masuk baik dengan melalui jalur paraseluler maupun jalur intraseluler. Jadi di sini juga sama. Beberapa faktor kita lihat yang berhubungan dengan kerusakan dari barrier intestinal ini. Jadi faktor nutrisi, faktor infeksi dan toksik, higiena hipotesis. Jadi dikenal bahwa mungkin apabila kita terlalu steril, kita tidak membentuk antibodi khusus terhadap beberapa kuman. Lifestyle hipotesis dan faktor endogen. Jadi hipoperfusi dari intestin memang pada kelainan-kelainan makrovaskuler, jadi kronik inflamasi dan autoimmune disease. Nah, triggernya begitu banyak triggernya. Terjadi kerusakan pada permeabilitas intestinal, lalu mengakibatkan uptake dari antigen lebih meningkat, baik tadi para dan internal malabsorpsi, lalu increase uptake dari glucopolisacharida dengan akibat terjadinya aktivasi sistem imun, inflamasi dan systemic disease. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu mikrobiom dan penyakit. Apa itu gut microbiota? Dulu disebutnya gut flora, sama saja gut flora sama gut microbiota. Jadi ini yang disebut gut microbiota mempengaruhi segala macam dari hostnya, baik nutrisinya, metabolisme, imunitasnya. Kita bagi dua, bagaimana situasi mikrobiota pada keadaan sehat dan pada keadaan penyakit. Kita mulai dengan keadaan yang sehat. Kita lihat di sini kolonisasinya begin at birth, dia bilang. Jadi pola kuman di sini similar dengan mikrobiota yang ada di vagina dari mother. Tentu ini pada yang lahir normal dan tidak berlaku untuk yang seksual. Tetapi pada beberapa studi ketidaksamaan pola kuman tersebut hanya berlangsung sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Karena setelah itu ternyata sama antara
seksio dengan vaginal delivery. Nah, bisa terjadi perubahan komposisi. Yang pertama paling sering terjadi adalah begitu berubahnya feeding mode. Faktor-faktor lain yang merupakan pencetus dari perubahan mikrobiota adalah faktor eksternalnya dan faktor internal dari imun respons, obat-obatan seperti antibiotik, NSAID dan sebagainya. Ya. Sebenarnya mikrobiota di usus itu terdiri dari 3 macam juga. Ada yang kita bilang the good bacteria, lalu ada yang opportunistic, dan ada yang transisional. Yang penting buat kita sebenarnya yang the good bacteria. Misalnya Lactobacillus, Bifidobacteria, dan begitu juga produk dari E. coli. Jadi biasanya kalau di klinik kita berhadapan dengan E. coli yang ITEC, enterotoxic E. coli. Tetapi ternyata ada sub divisi dari E. coli yang juga merupakan kuman baik. Nah, ini efek daripada mikrobiota pada keadaan usus yang sehat. Dia mengatur metabolisme. Jadi sintese esensial dan non-esensial amino acid, produksi dari vitamin-vitamin, biotransformasi dari bile, juga dia bisa mensintese ternyata non-digestible carbs, sehingga sintese itu akan menghasilkan short chain fatty acid yang berguna untuk kita. Kedua, host proteksi dan immune system development. Jadi produksi antimicrobial compound, bakteriosin misalnya, providing physical barrier, lalu meningkatkan peptid yang protektif, cytokines yang bagus, dan white blood cell. Yang ketiga, gut brain axis yang kita bicarakan belakangan, lalu nourishment. Nourishment seperti tadi, dia bisa menghasilkan short chain fatty acid dan sebagainya. Ini kita bisa lihat di silabus. Nah, sekarang bagaimana situasi mikrobiota dalam keadaan kita sakit? Ada beberapa model, misalnya rasio dari Firmicutes dan Bacteroides. Kita tahu Firmicutes lebih banyak berkolonisasi di small bowel, Bacteroides di colon. Nah, kalau keseimbangan ini timpang, maka akan timbul beberapa kelainan. Misalnya IBS kalau ini benar, dan belakangan boleh diketahui keseimbangan ini juga akan ketimpangan ini juga akan menghasilkan keadaan yang mencetuskan obesity. Nah, kita lihat di sini, jadi salah satu yang dihasilkan oleh adanya mikrobiota dalam keadaan disease ini adalah systemic metabolic disease, misalnya type 2 diabetes, obesity, lalu keadaan alergi, autoimmunity, atopik, psikosis dan sebagainya, autism, dan depression. Nah, kita lihat di sini, kalau keseimbangan ini berubah, maka kita masuk dalam keadaan yang kita sebut dysbiosis. Jadi di sini yang lebih menang bagi beneficial mikrobanya kalah. Slide. Ini jadi kita lihat di sini makalah dari Francino atau inflammatory continuous hyperinflammation to gut microbiota dysbiosis. Dan sebagian ternyata dengan riwayat pemakaian antibiotik during the early life. Ini kurang bagus slide-nya, kita skip. Nah, dysbiosis ini berhubungan dengan post-genetic, lifestyle, jadi diet, stress dan sebagainya, early colonization, birth in hospital, after exposure to microbes, dan medical practice, pemakaian antibiotik, hygiene, dan sebagainya. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan antara the good mikroba dengan opportunistik dan jelek, apa yang menjadi penyebab?
sehingga terjadi damage atau diversity dari good bakteria itu menjadi jelek. Kita bisa lihat di sini stres memainkan peranan ternyata penyakit-penyakit seperti autoimun, diabetes, obesity, neurologi, infeksi. Biasanya kita mengenai infeksi di rumah sakit hanya memikirkan mengenai infeksinya saja. Contohnya misalnya salmonellosis, shigellosis, terus parasit seperti amoebiasis coli, lalu giardiasis dan sebagainya, tanpa memikirkan bahwa problem ini mempunyai efek lanjutan ke ini dan lalu problem-problem di luar gut. Kita lihat juga bottle feeding, lalu pro-inflammatory food. Kita lihat di sini sugary tentu terutama, lalu processed food, processed fat, pemakaian antibiotik, terutama di painkiller, NSAID, baik type 2 COP1 maupun COP2, steroid, sleeping pills, lalu exposure to toxic substance, dan belakangan juga diketahui ionizing radiation mempunyai pengaruh juga terhadap proses tersebut. Lalu kita masuk ke bagian ketiga, gut-brain axis. Jadi suatu komunikasi bidireksional antara gut dengan brain. Ini skemanya kita bisa lihat di silabus. Nah, problem yang penting. Jadi jalur pertama tentu dari gut mikrobiotanya ke otak kita, ke brain. Jadi mempengaruhi produksi, ekspresi dari neurotransmitter, proteksi intestinal barrier dan tight junction integrity, modulation dari enteric sensory afferent, bacterial metabolites, dan mucosal immune regulation. Secara klinik kita lihatnya apa yang kita bisa perhatikan. Kita lihat adanya tanda-tanda depresi, misalnya mood disorders, kita bisa lihat anxiety, gangguan-gangguan psikosa, sleep wake cycle regulation, autisme, penurunan kognitif, Alzheimer, neuromuscular function, Parkinson. Tentu ya di sini judgement kita yang penting juga bahwa kita melihat cognitive function ini tentu nggak bisa kita coba melihat gut mikrobiotanya. Kita kan ngerti cognitive function yang disebut penurunan bisa mudah lupa aja, taruh ballpoint, taruh lupa dan sebagainya. Tapi bisa menuju ke arah mild cognitive function. Lalu yang terakhir demensi tentunya. Nah kita nggak bisa bilang udah tua dia memang lupa-lupaan. Dulu kita begitu di klinik, udah tua. Tapi sekarang ternyata ada pengaruh dari problem tersebut sehingga timbul demensi, baik demensi vaskuler maupun demensi Alzheimer. Nah di sini kita mesti bisa bedakan juga apakah ini kita berhadapan dengan Alzheimer, berarti punya pengaruh dari sini, atau demensi vaskuler. Sebab demensi vaskuler tentu hubungannya lebih dengan problem dari mikrovaskuler, dari diabetes dan sebagainya, perokok dan sebagainya, umur, gender, bukan dengan mikrobiota. Slide. Salah satu contoh, Parkinson, begitu banyak keluhan-keluhan dari Parkinson. Kita bisa bilang kalau ketemu pasien Parkinson, waduh, produksi ludahnya banyak sekali, ngalir-ngalir, drawing kita bilangnya. Padahal ternyata problematiknya adalah bahwa bukan produksinya yang meningkat, tapi terjadi kerusakan dari pergerakan ini sehingga proses menelan ludah gagal sehingga dia drawing. Tentu ini pun judgement klinik kita penting untuk membedakan apakah ini sekedar sesuatu yang seperti di sini gagal menelan karena Parkinson, sebab ada yang tua, bisa orang itu jalan seperti Parkinson, tapi belum tentu dia Parkinson. Bisa juga dia menderita gangguan lain, autoimun yang lain, yang bersangkutan dengan dismotility dari
upper GI, dan itu perlu suatu judgment klinik yang bagus untuk kita bisa bedakan apakah kita berhadapan dengan ini atau autoimun yang lain, misalnya CREST syndrome. Nah, ini jalur kedua dari brain ke gut mikrobiotanya. Yang terjadi adalah alterasi dari produksi mukus dan biofilm. Motilitinya di sini kita berhadapan dengan entropy flux. Jadi bisa timbul delayed gastric, colonic emptying dan sebagainya, early satiety yang kita bilangnya masuk angin dan sebagainya. Tapi ternyata penyebabnya bisa dari gut mikrobiota. Alterasi dari permeabilitas internal yang tadi di depan dan fungsi sistem imun kita. Slide. Secara klinik kita bisa lihat IBS yang tadi berhubungan dengan ketimpangan dari Firmicutes dengan Bacteroides, di mana Firmicutes jumlahnya melebihi dari Bacteroides, maka sering menimbulkan problem irritable bowel syndrome. Tentu kita mesti melihat juga penyebab-penyebab lain dari irritable bowel syndrome, dari infeksi dan sebagainya. Lalu kedua, motilitas intestinal yang tadi bisa colonic transit yang panjang, jadi buang air besarnya bisa seminggu sekali, 4 hari sekali dok. Jadi kalau dulu kita cuma obatin aja. Sekarang kita melihat bahwa ada kemungkinan problem di sini juga. Stres, lalu timbul masalah ini, influenza dari humoral, lalu timbul inflammatory bowel disease, baik Crohn colitis atau colitis ulcerosa, enterocolitis. Ini tentu juga mesti kita bedakan dengan problem infeksi seperti, dan begitu juga dengan suatu proses colitis hebat yang disebabkan dengan pemakaian antibiotik, di mana juga ada kemungkinan timbulnya problem-problem yang berbeda dengan sekedar kita enterocolitis karena problem gut mikrobiota ini. Akhirnya juga bisa timbul metabolic syndrome. Ini ringkasannya. Nah, pathway-nya, bagaimana sih hubungan antara gut dengan brain sehingga timbul yang disebut gut brain axis ini. Yang ke satu, neurologik, berhubungan dengan nervus kita yang ke-10, enterik dan otonomik, baik simpatetik maupun parasimpatis. Lalu ada endokrin. Di sini berhubungan dengan adrenal cortex yang disebabkan adanya stimulasi dari hipotalamus HPA axis dengan adrenal. Jadi kalau sampai pada rangsangan di adrenal cortex akan keluar mineralokortikoid dan glukokortikoid. Sedangkan pada adrenal medulla lebih banyak mineralokortikoid, yaitu adrenalin. Ya. Ini secara metabolik. Jadi saturated fatty acid merupakan satu hormonal influencer. Lipopolysaccharid berhubungan dengan leaky gut syndrome yang tadi, di mana ada pecah dari epitelnya dan menimbulkan antibodi anti lipopolysaccharid yang berperanan pada mekanisme timbulnya keadaan kita sebut depresi. Yang keempat, pathway dari sistem imun. Di sini terjadi disruption atau kerusakan dari ketidakseimbangan gangguan diversity dari gut microbiome yang kita sebut dysbiosis, dengan akibat peningkatan beberapa cytokine, mediator-mediator lain, dan mempengaruhi permeabilitas saluran cerna, affecting apa yang dipengaruhi tentu motilitas dan sekresi. Jadi ini satu resumenya dari sini ke sini, endotoksin, blood-brain barrier function, gut-brain dysfunction, dan kerusakan dari hipokampus termasuk regio amigdala. Lalu kita sampai pada bagian keempat, apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba memperbaiki hal-hal ini. Yang pertama, diet. Apapun kita berada, dimanapun kita berada,
apakah kita berada di kelompok mainstream medicine atau kita berada di integrative dan functional medicine, tetap diet merupakan sesuatu yang penting. Minggu lalu saya ketemu Dr. Rudy, dekade 8 sekarang. Saya tanya kenapa Dr. Rudy bisa tetap fit, mengikuti kongres dan sebagainya. Jadi dia bilang, olahraga, stimulasi brain saya, dan mesti tahu you are what you eat. Jadi saya masukkan diet di sini atas instruksi Dr. Rudy. Apa yang disebut appropriate diet? Jadi appropriate diet merupakan kunci untuk terapi ini. Sebenarnya kita mau ngapain dengan diet ini? Kita mau coba dari diet dan sebagainya ini untuk ekstraksi dari toksin yang sudah terlanjur ada di badan kita, di otak dan sebagainya, atau mencegah timbulnya toksin tersebut yang mempengaruhi keadaan yang kita sebut di muka. Nah, ada banyak faktor yang kita masih perhitungkan di sini. Apakah ada food allergy atau sekedar sensitivity terhadap makanan tertentu? Bagaimana detox reduksi, neutralisasi? Yang mana yang disebut appropriate diet? Mana yang harus kita hindari sehari-hari? Lalu implementasinya. Banyak betul yang ditawarkan kan? Ada gluten free, ada casein free, ada anti candida, ada phenol salicilat dan sebagainya yang mungkin bisa kita baca sendiri. Apa itu, saya coba beberapa model diet sajikan di sini. Ini yang kita sebut gluten free diet atau rendah gluten, karena kita mau mencegah timbulnya gluteomorfin. Seperti tadi saya sebutkan di buku, hasil daripada ini sebenarnya adalah gluteomorfin yang harusnya dirubah di tahapan terakhir dari metabolisme kita, yaitu di mikrofili, untuk bisa dirubah menjadi asam amino yang baik. Tetapi karena kerusakan dari mikrofili oleh intestinal permeability yang rusak dan sebagainya, maka kemampuan itu untuk merubah gluteomorfin untuk menjadi asam amino yang fungsional untuk badan kita gagal. Dan namanya aja kita udah lihat gluteomorfin. Jadi dia mirip dengan suatu sifatnya dengan morfin, dan ini kalau gagal akan masuk ke peredaran darah dan bisa punya kemampuan menembus sawar darah otak sehingga timbul yang kita sebut autisme dan sebagainya. Sama juga dengan ini yang berasal dari kasein, kasomorfin, right? Ini timbul karena masalah dua-duanya ini, efek brain, right? Ada lagi yang disebut anti candida diet. Jadi kita tahu candida ini memang salah satu unsur yang bisa merubah gut lining dan mempunyai relasi kepada chronic degenerative disorder. Kalau dulu kita bilang CFS, chronic fatigue syndrome, kecapean apa dan sebagainya gitu. Tapi sekarang lebih luas patofisiologinya. Begitu juga fibromialgia, kita mesti pintar-pintar bedain apakah ini fibromialgia biasa atau kita berhadapan dengan extra GI manifestation dari gangguan imunologi pada saluran cerna, terutama bagian bawah pada seperti kronisis dan sebagainya. Nah, apa yang mesti kita coba hilangkan dari diet kita sehari-hari? Ini banyak yang sebenarnya banyak kita makan sehari-hari. Barusan saya makan ginian juga tadi di depan. Baik, kita maju lagi. Nah, yang disebut appropriate diet, kita memperhitungkan ini sebenarnya. Jadi ada kerusakan dari enterocyte, pili dan mikrofili yang paling penting, sehingga kita kehilangan disakaridase, sehingga kita fail buat
mendigest disakarida. Kita kehilangan peptidase juga sehingga fail untuk mengabsorb peptid yang tadi untuk merubah menjadi amino acid. Begitu juga produksi mukusnya banyak sehingga absorption dari fats turun. Selama kita melakukan endoskopi dari kolon, kita juga sering lihat ini banyak betul ini mukus, tapi nggak pernah punya pikiran ternyata larinya ke sini. Kita sekedar kalau endoskopi lihat ada radang, ya obatin aja radangnya. Ada pendarahan, atasi pendarahannya, ada polip, angkat aja polipnya. Nggak pernah mikir ke sini. Jadi saya bersyukur bahwa saya ditugaskan oleh Dr. Widya untuk baca-baca mengenai ini. Baru saya terbuka pikiran saya bahwa mestinya dari dulu saya ngobatin pasiennya agak beda modelnya. Slide. Nah, ini yang disebut appropriate diet. Jadi ini yang food to avoid. Ini yang rekomendasi. Kita lihat di sini adanya meats, jadi daging, ikan. Lalu kita lihat fresh avocado, berries. Lalu ada telur, apple, ada juga brokoli. Lalu juicing juga penting, tentu sebelum makan di sini. Lalu kita lihat ada nuts, ada seed, dan sebagainya. Right? Nah, suplementasi. Ada banyak orang bilang, buat apa makan begitu banyak gini-ginian gitu. Tapi sekarang kalau lihat patogenesis dari semuanya ini, memang masuk akal. Kita ada banyak orang makan semuanya ini. Seperti cod liver oil. Kayaknya waktu saya kecil juga saya dikasih ini sama mama saya. Dan saya benci sekali itu karena rasanya nggak enak. Tapi sekarang kita tahu bahwa kita perlu essential fatty acid. Tentu kita masih ingat juga ada alpha linoleic acid. Kalau salah Dr. Catherine tolong kasih tahu saya. Ada alpha linoleic, ada linoleic, dan kita tahu juga alpha linoleic di badan kita harus dirubah menjadi DHA dan EPA dan DHA. Kenapa penting sekarang jadinya? Karena ternyata si DHA ini bermain untuk structural dari brain. Jadi arsitekturnya. Sedangkan si EPA ini bermain pada function. Dan ini yang berpengaruh pada kognitif. Tetapi masalahnya, balik lagi, kerusakan dari mukosa, dari integritinya, dari epitel integriti dari usus halus itu, bahwa kita kekurangan semuanya yang diperlukan untuk konversi dari linoleic dan linoleic itu menjadi DHA dan EPA. Kurang apa? Kurang magnesium, kurang zinc, kurang B1, B2, B3, B6. Jadi dari mana kita dapat? Dari makanan. Lalu kenapa nggak ada? Karena kerusakan khususnya. Jadi konversi dari itu ke EPA dan DHA gagal. Gitu. Begitu juga di sini saya lupa minta tolong Helen masukkan arahidonik juga penting, karena arahidonik sama juga itu melekat pada structure dari brain kita. Kira-kira 80% dari asam amino dan sebagainya di situ terikat pada arahidonik. Nah, dengan gangguan di saluran cerna, arahidonik itu tidak bisa dipertahankan di otak. Dia lepas dari dinding selnya. Yang berpengaruh di situ fosfolipase. Nah, fosfolipase ini jadi PLA2 itu diproduksi meningkat karena kita terpapar pada biotoksin apa dan sebagainya. Nah, ini salah satu aja yang kita bicarakan mengenai ini. Tentu kita perlu ini tadi B3, B6, zinc, magnesium, olive oil,
prebiotik, simbiotik. Belakangan juga ada yang disebut fecal microbiota transfer masuk dalam situasi yang kita perlukan dalam kita sebut suplementasi tindakan maupun obat-obatan. Nah, jadi kita perlu suplementasi probiotik, prebiotik, simbiotik. Apa itu sebenarnya? Baik. Ini dari WHO. Ini slide. Apa gunanya kerjanya probiotik? Bisa dari host faktornya adalah ini, probiotik faktornya ini. Nah, saya sehari-hari apa yang disebut prebiotik? Kita bisa lihat di sini. Dan belakangan pada kongres yang terakhir dari ISAP ini ditambahkan juga kalau bisa memang tidak dicerna, tidak dirusak oleh asid dari lambung, tidak diabsorb juga di sana. Jadi ini plus tidak bisa diserap, tidak bisa dirusak. Efek dari prebiotik begini banyak. Nah, apa itu simbiotik? Jadi kombinasi dari probiotik dan prebiotik, karena akan meningkatkan survival dari probiotik, activating the host endogenous bacteria. Nah, si probiotik sendiri kalau sekarang ada yang memberikan cuma probiotik, ada yang memberikan probiotik plus prebiotik, ada yang memberikan kombinasi dari probiotik multi-strain, ada yang beberapa strain dari probiotik ini, tapi ditambah dengan prebiotik. Misalnya yang banyak di Indonesia, Lactobacillus helvethius dikombinasi sama Bifidobacteria infantis dan Bifidum, itu 7 kali 10 pangkat 9 CFU. CFU patokan dari kontennya plus FOS. Jadi prebiotik. Jadi fructose oligosakarida. Di prebiotik itu kan ada FOS, jadi fructose oligosakarida, ada GOS, galaktose oligosakarida, ada juga POS. Nah, jadi semuanya itu kita sebut prebiotik. Nah, yang tadi itu yang banyak di Indonesia, dia kombinasi dengan prebiotik FOS 750 sampai 1000 miligram. Kita sampai pada detox. Apa yang di detox? Kita lihat di sini banyak betul yang harus kita detox, dari segala macam asap kendaraan, pestisida, terus di rumah kita sendiri ada begini banyak barang-barang. Lalu kalau kita ke kolam renang yang umum, bukan kita punya sendiri, misalnya, mesti ingat bahwa klorin termasuk bahan yang harus kita detox dari badan kita. Jadi what to do? Biar bagaimanapun, mau kita bergerak di mainstream medicine, mau kita di functional, saya rasa pada akhirnya sekarang lifestyle changes termasuk sesuatu yang harus kita ikuti. Lalu chelation dan juicing, kan? Lifestyle, apa yang kita bisa ubah? Yang kita mesti keep free. Domestik yang tadi itu, dari segala hairspray, pewangi kloset dan sebagainya, personal care product, deodorants, shower gel, lalu house brands. Banyak kita untuk memperindah ruangan kita pakai plastik. Jadi bukan plastik atau plastik, ininya juga plastik juga kontainer. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita bisa rubah dari kita punya sendiri pelan-pelan. Kelasi senior saya di sini, senior dalam arti kata ilmu, bukan dari usia. Kalau usia jauh di bawah saya, tapi senior dalam bidang functional medicine tentunya ya, anti aging dan sebagainya.
Relasi penting sekali. Cuma tentu ada beberapa dari ini saya mewakili mainstream overgrowth dari bakteri di gut, tapi tanda tanya tentunya. Lalu mesti diperhatikan apakah timbul neutropenia dan trombositopenia pada regular aeration program apa enggak, karena kita banyak ketemu after serial emission datang ke tempat kita karena problem trombositopenia yang kita sudah cari penyebabnya ternyata berhubungan dengan aeration. Begitu juga dengan zinc dan tentu contraindicated and advanced renal failure. Slide. Juicing juga senior-senior saya mahir sekali bikin juicing. Saya sih kopi aja ini. Slide. Jadi benefit dari semua ini kita bisa lihat ini good addition of heavy metals dan sebagainya. Lalu, slide. Nah kita sampai pada tahap terakhir review saya hari ini pada konklusi. Yang ke-1, the human gut dari Dr. GI Tech has an important role in human physiology that is more profound than simply the digestion and assimilation of food. Yang kedua, gut-brain axis, suatu yang bidirectional communication network that includes the central nervous system, autonomic, enteric, dan endocrine metabolic HPA axis, influenced by the gut microbiome through signaling by means of neural, endocrine, immune, and humoral links. Kedua, gut microbiotanya sendiri, kita bisa lihat di sini, punya important role in health, baik metabolisme, host protection, dan gut-brain axis, dan berpengaruh pada keadaan penyakit, yaitu ada systemic metabolic disease, neurocognitive problems, chronic GI disease, type 1 hypersensitivity, dan some autoimmune diseases. Ketiga, balancing the intestinal ecosystem is an important aspect of maintaining normal human body function. Besides manipulating diet, fecal transplant, bacteria-concentrated fermentation, probiotics, prebiotics, symbiotics may offer tools to manipulate the gut microbiome to gain benefits in health improvement and disease risk reduction. Di sini aku lupa masukin bahwa belakangan juga ada makalah-makalah yang membicarakan bagaimana exercise juga ternyata berpengaruh di sini, di samping pengaturan hormon. Dr. Widya nanti akan bicara mengenai hormon. Tapi mengenai exercise disebutkan bahwa exercise yang teratur akan mempengaruhi banget blood circulation, dan dengan demikian mempengaruhi amniogenesis, dan di otak akan mempengaruhi neurogenesis yang akan bisa mengerem progresivitas kerusakan dari amigdala di hipokampus, sehingga kemungkinan bisa memperbaiki gangguan-gangguan fungsi kognitif. Nah, exercise yang lainnya, exercise di samping exercise, meditation dianggap di Mayo Clinic ada penelitian mengenai meditation bahwa mempengaruhi the good immune system kita, dan mungkin mempengaruhi juga masalah fungsi kognitif. Meditasinya dibagi dua, di mereka bisa meditasi sitting meditation, misalnya transcendental meditation dan sebagainya, atau walking meditation. Walking meditation misalnya Pakwa, Xingyi, Tai Chi. Yang keempat, tampaknya kalau kita mau personalize medicine dan dalam lingkungan klinik, personalize patients dalam suatu lingkungan klinik atau dalam suatu lingkungan yang lebih besar, tentu di hospital, kita mungkin perlu microbial ecologist, clinicians, immunologist, psychologist, nutritionist, and computer scientist. Ini yang saya paling nggak bisa ini. To work together to build a new science of personalized medicine and biotherapeutics in the future.
Yang terakhir, last but not least, buat saya ini kalau saya bimbing dokter muda di rumah sakit, physician's level of clinical judgment is very important for successful management. Mau teori kita segabrek di mainstream medicine, mau di functional medicine, mau lain-lainnya untuk tambahan, bagaimana kita mempengaruhi, menginduce kita punya level of clinical judgment. Buat saya ini termasuk yang paling penting. Saya rasa Dr. Helen sudah kasih kode ke saya bahwa waktu untuk saya sudah habis. Saya stop di sini. Terima kasih atas perhatian para sejawat sekalian. Terima kasih. Ini mungkin boleh standby dulu karena kita ada sesi Q&A. Mungkin untuk pertama kita buka untuk 2 pertanyaan. Boleh untuk bertanya. Ya, saya Fahri Alara, dokter paru, tadinya di Persahabatan Hospital di Cikini juga. Saya pertama kali lihat OPD dari depan, ini muka saya kenal ya, tapi mana ya? Belakangan baru bilang bahwa isi karus juga ya, ya kan? Jadi saya akhir 90 tahun 2000-an sering karus juga sebagai dokter paru itu menggantikan OPD Nudin dulu, almarhum sama dokter sekarang udah profesor si Wiwin ya. Nah begini, ini menarik sekali. Pertanyaan saya adalah yang litigan itu masalah litigan dari segi dokter ini yang paling baik gimana sih? Ya. Yang setahu saya probiotik yang bagus tuh yang mana? Di Indonesia cuma ada yang 1-2 kuman aja. Ternyata saya pakai probiotiknya yang dari, maaf ya ini bukan ini, dari Atomi. Tahu Atomi nggak? Nah, ini tahu dokter Prof. Kurniawan sering ngomong sama saya, tapi beliau pakai odolnya. Atomi itu ada 10 strain plus 1. Dia sekaligus probiotik dan prebiotik, ya. Mungkin juga di simbiotiknya. Jadi dikasih kumannya, dikasih makanan kuman. Dan dia lapisan itu granul-granul yang itu saya ketemu ya kan ya. Dia nggak bisa di lambung, kan lambung asam kan. Ya itu ini yang saya temukan kira 2-4 tahun lalu lah. Ya. Nah yang satu lagi tuh kredit kan belakangan rame tentang kangen water tuh. Kangen water itu kan dia basah, ya. Itu aja kan bagus sampai saya keburu beli juga tuh yang K8 tuh 67 juta tuh. Ya. Ternyata kan water itu karena dia basah, dia bagus untuk tidak ada terlalu asam, tapi jelek untuk yang banyak segala macam untuk terbentuk batu empedu segala, karena tidak berhasil menjadi asam karena jadi di alkalisasi di darah itu. Nah itu harusnya ada yang membantah bahwa dia tidak bagus 100% gitu ya. Tapi karena itu bidang saya mungkin itu bidang dokter Edi, silahkan aja dijawab, atau juga nggak perlu dijawab juga nggak apa-apa ya, karena itu orang bisnis ya. Mengenai itu dokter, si pertanyaannya mengenai probiotik yang tadi saya sebutkan, jadi dianggap kalau diversitinya makin bagus, jadi multi strain, dianggap bahwa lebih baik untuk menjaga integrasi dari epithel di usus. Tetapi sampai sekarang patokan yang resmi yang mana, barangkali dokter bisa lihat di guideline dari WHO untuk probiotik. Di situ disebutkan yang mana yang diusulkan. Seperti contohnya sekarang ini di Amsterdam ada pabrik khusus yang multi strain banyak banget. Jadi lactobacillusnya ada Lactobacillus helvethius, ada Lactobacillus acidophilus, ada brevis, ada KCI, ada segala macam. Kalau nggak salah Lactobacillusnya aja ada 12 macam. Lalu bifidobakteriannya juga. Lalu dia kombinasi juga dengan FOS dan GOS.
Itu di Amsterdam adanya pabriknya. Dianggap di Europe itu termasuk yang salah satu yang paling bagus. Tapi kenapa pemberian mikrobiota yang bagus, probiotik yang bagus? Pada beberapa studi jawabannya hasilnya unclear, nggak ada hasilnya. Itu yang saya bilang, barangkali kita semua harus mempertajam kita punya clinical judgment untuk mengetahui apakah benar kasus ini kasus yang harus kita koreksi dengan pemberian probiotik yang bagus-bagus, multistrain misalnya dan sebagainya, untuk bisa kita perbaiki kondisi pasien itu. Belum tentu jadinya. Jadi barangkali ada hal-hal lain pada pasien kita yang bukan tempatnya hanya untuk probiotik. Kalau mengenai minuman tadi, minuman apa dok namanya? Kangen water. Saya nggak tahu tuh dok. Udah nggak usah dijawab. Enggak gini, nggak usah dijawab Freddy. Yang saya heran PPOM tidak bisa menerima probiotik yang bagus tadi. Hanya satu alasan, ada satu kuman yang dia nggak kenal. Betul. Itu mana jadi? Sampai sekarang itu nggak bisa masuk di Indonesia. Iya. Padahal kita tahu Korea itu sekarang menjadi itu untuk apa kedokteran itu. Yang probiotik tadi dibuat dengan nanoteknologi, bebas logam berat dan organik. Tapi BPOM nggak menerima. Jadi ya nggak tahu lah gimana ya di negara kita. Biasanya dokter Widya jago di lobby PPOM, Menkes dan sebagainya. Mungkin kita harapkan di masa mendatang dokter Widya membimbing kita semua dalam lingkungan functional medicine Indonesia dan integrative medicine Indonesia ini. Barangkali kita semua bisa mendapat sesuatu yang lebih baik dok dibandingkan masa-masa yang lampau. Gini Freddy, mumpuk sekarang Menkes lagi digoyang-goyang, dokter Widya jadi Menkes saja. Ya kan saya pertama kali lihat Menkes ini ngomong soal itu jantung, serangan jantung, dia akan memberikan 37 cat lab di 37 provinsi. Saya bilang sama si jurubicaranya si Sahril, dia menyuruh saya di Paru, ngomong dong ke Menkes tuh yang bener aja, emangnya cat lab mencegah orang sakit jantung ya? Itu satu udah nggak benar. Yang kedua, yang bilang perlu dokter asing di sini. Kita kan ya boleh aja, tapi suruh puskesmas ke Irian kemana-mana, jangan sini gitu kan. Jadi akhirnya kita bilang barangkali kita bukan hanya perlu dokter asing, dokter baru, tapi juga perlu kita Menkes yang baru gitu. Jadi mungkin dokter Widya bisa nanti ya. Terima kasih dok. Mengenai Saya dokter Fahri Freddy. ya mengenai protes ke Menkes, kalau di sini termasuk rumah sakit yang agak perabot, jadi mohon maaf saya nggak bisa mengusulkan direksi untuk masalah ini. Saya rasa terima kasih atas perhatian para sejawat sekalian. Sebenarnya mengenai saya mohon masukkan tadi contoh mengenai bagaimana dokter muda mempunyai satu clinical judgment yang bagus sekali, sehingga apa yang dirujuk ternyata berlainan sekali dengan apa yang di topik rujukan. Tapi waktu juga mungkin di hari yang lain saya bisa membawakan contoh-contoh seperti begitu, bahwa clinical judgment yang bagus sekali bisa menghindari pasien dari salah diagnostik dan salah terapi. Saya rasa saya stop sampai di sini. Terima kasih perhatian para sejawat.